Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Alimatunisa dengan NIM 2650120120034 dari kelas Oceanografi A akan memaparkan salah satu materi yang ada dalam praktikum pemodelan oceanografi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang ada di dalam modul 2 yang membahas tentang adveksi dan difusi dua dimensi. Adveksi dan difusi dua dimensi. Adveksi merupakan penyebaran atau perluasan materi atau sifat fisik yang disebabkan oleh aliran fluida. Persamaan adveksi adalah salah satu persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir, dengan asumsi konsentrat tersebut tidak mengalami proses difusi di dalam cairan. Jadi dalam pengaplikasiannya, adveksi ini hanya membuat benda berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa mengubah konsentrasi dari benda tersebut. Persamaan yang digunakan dalam adveksi itu ada do F per do T sama dengan min U dikali do F per do X min F do F per do X. Selanjutnya ada difusi. Difusi merupakan peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial yang merupakan persamaan yang menggambarkan berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Jadi, contoh difusi itu seperti pada saat kita meneteskan tinta ke dalam wadah yang berisi air, maka tinta tersebut akan menyebar. Dan semakin jauh jarak penyebarannya, maka kepekatan dari tinta tersebut akan semakin berkurang. Seperti itu. Persamaan yang digunakan dalam difusi itu dapat menggunakan persamaan do F per do T sama dengan AD dikali do F do kuadrat F per do X kuadrat ditambah AD do kuadrat F per do Y kuadrat, yang mana AD merupakan koefisien dari difusi. Nah, persamaan di atas itu sama seperti persamaan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Pada umumnya persamaan di atas merupakan persamaan umum yang menggambarkan proses adveksi difusi suatu material. Maka persamaan tersebut membentuk persamaan model dua dimensi yang mendekati proses peristiwa alam. Selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan adveksi dan difusi dua dimensi. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu ada metode eksplisit. Metode eksplisit digunakan karena proses penggunaan yang mudah meskipun harus terdapat syarat batas atau syarat kestabilan dalam pengaplikasiannya. Berbeda dengan metode implisit yang tidak memerlukan adanya syarat kestabilan atau batas, akan tetapi proses penyelesaiannya yang cenderung rumit. Dalam penyelesaian persamaan adveksi dengan metode eksplisit, diberi beda maju untuk mendiskritisasikan langkah waktu. Kemudian untuk pendekatan terhadap langkah ruang akan didiskritisasi dengan turunan pertama dan turunan kedua beda pusat dengan melihat arah kecepatan. Apabila U atau kecepatan lebih dari 0, maka dapat menggunakan pendekatan beda mundur. Sedangkan apabila U atau kecepatan kurang dari 0, maka dapat menggunakan beda maju. Selanjutnya, dalam penyelesaian persamaan difusi dengan metode eksplisit diberi beda maju untuk turunan waktu serta beda pusat untuk turunan ruang. Secara umum, metode yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan pada persamaan adveksi. Berikut adalah diskritisasi persamaan adveksi dua dimensi dan difusi dua dimensi. Diskritisasi sendiri merupakan suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari suatu persamaan matematika sehingga dapat dinyatakan baik dalam dimensi ruang ataupun waktu. Dalam diskritisasi seperti yang tertera pada PowerPoint, dapat dilihat bahwa variabel I dan J itu menggambarkan indeks ruang, sedangkan variabel N itu menggambarkan indeks waktu. Selanjutnya itu ada penerapan dalam oceanografi. Pemodelan dengan menggunakan sistem persamaan adveksi difusi dua dimensi dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya itu untuk mengetahui kondisi air yang ada di suatu perairan. Selanjutnya yaitu untuk menghitung dan memodelkan persebaran nutrien di perairan.
Untuk mengetahui penyebaran polutan pada suatu aliran, salah satunya itu aliran sungai, dengan begitu pembuangan limbah yang mengarah menuju arah sungai dapat dikontrol atau dapat ditanggulangi, sehingga polutan yang masuk ke dalam sungai dapat diminimalisir dan dilakukan pencegahan. Serta untuk mengetahui persebaran kebocoran minyak, oil spill yang ada di laut. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi Python untuk memodelkan persamaan afeksi dan difusi dua dimensi. Oke, selanjutnya yaitu untuk melihat visualisasi dari pemodelan yang digunakan pada praktikum sebelumnya. Pada praktikum sebelumnya dapat menggunakan aplikasi Jupyter atau Visual Code. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Jupyter Notebook lebih tepatnya, yang mana tersambung dengan Python gitu. Nah, di sini skripnya ya. Ini terdapat beberapa parameter. Nah, sampai di bawah seperti ini. Nah, di sini saya akan menampilkan salah satu kondisi visualisasi. Itu jika menggunakan theta 315 gitu. Maka akan menghasilkan visualisasi persebaran polutan seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua yang telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.